Mut dikasih gula kebanyakan mati nggak kira-kira? Mati kalau dia makannya satu biji hidup nggak kira-kira? Hidup. Rezeki kok kalau kebanyakan mati gitu. Mati nggak kira-kira? Mati. Pikiran kita kemana-mana. Itu yang Allah nggak pengenin. Bisa Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'hum wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Syekh al-Muallif rahimahumullahu ta'ala wa adaman naf'a bih wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin qal radhiyallahu ankum. Hadirin hadirat, ya, hari ini alhamdulillah kita buka pengajian kita dengan materinya adalah tafsir. Tafsir yang dipilih adalah tafsir Jalalain. Kenapa kita harus pakai tafsir? Ya, kenapa enggak kita langsung pakai artiin aja? Quran sebagai letterlexnya langsung kita artiin pakai bahasa Arab, dirubah jadi bahasa Indonesia. Karena bahasa Arab yang ada di Quran enggak seperti bahasa Arab yang biasa-biasa beredar. Ya, itu bahasanya tinggi kiasannya. Jadi kalau ente langsung translate begitu, yang ada pahamnya nanti malah nyasar dan berbahaya buat kita. Maka ulama ngarang kitab tafsir, ya, banyak, ada Jalalain, ada tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bandani, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Baydawi, ada tafsir Khazin, ada tafsir Munir karangan ulamanya masih hidup, namanya Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Itu 21 jilid itu Quran semua. Jadi banyak tuh tafsir. Nah, ini yang kita pilih adalah Jalalain. Kenapa dibilang Jalalain? Karena yang mengarang namanya dua Jalal. Yang pertama adalah Al-Muhaddis Jalaluddin As-Suyuti. Belum beres dilanjutin sama ulama ahli fikih namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Karena namanya sama-sama Jalal depannya, maka digantinya pakai Jalalain namanya. Ya, tafsir yang dikarang oleh dua Jalal, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Begitu ya. Nah, terus ini yang saya baca nih, ini kitabnya ini yang begini bentuknya. Nih. Yang jamaah pegang itu yang per juz. Ini yang sama saya nih juz samin nih, juz ke-8. Ya, jadi nanti kalau beli begini harusnya al-juz awal. Semua nih kita juz awal. Ini ada yang bagian juz 8, nggak tahu yang lain. Jadi saya mau nggak mau pakai yang ini dulu ya. Karena itu yang dibagi juz itu per juz tuh. Ada yang dapat juz 1, ada yang dapat juz 2. Bener gak? Depannya tulisannya bagaimana? Ini gini. Enggak, ini tulisannya nih. Sama semua. Berarti juz 8 semua dong. Nggak apa-apa kita mulai juz 8. Nggak dari nomor 1, Ji. Juz 20, juz 8 bukan juz 28. Juz 8 ini. Kita mulai dari 1 aja ya. Hah? Awalnya Fatihah. Al-Fatihah baru Al-Baqarah. Di situ. Oh, berarti kita dari sini ikutin kitab saya aja ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'mahi. Bermula segala puji lillah bagi Allah. Hamdan yang pujian itu muwafiyan li ni'mihi. Yang pujian itu bakal bermanfaat bagi orang yang mensyukuri nikmat. Ya, jadi pujian mutlak bagi Allah. Makhluk nggak boleh nerima pujian ya.
Makhluk kalau nerima pujian, dia bakal siap-siap jadi makhluk yang terhina. Nggak ada pantas makhluk dipuji kecuali baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi makhluk model kayak gitu begini nih, dalam kitab Nasha'ihul Ibad, kebanyakan orang dipuji bisa jatuh dia. Bahkan dalam kitab Manhajul Istiqomah, orang yang kebanyakan dipuji masih baik gitu dipuji, sakit deh, masih baik dipuji mulu, nggak bisa. Karena kita bukan mahalul hamd katanya. Kita ini bukan tempat pujian, bukan. Tempat pujian yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat pujian yang beralih dari Allah datangnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muwafiyan li ni'mihi. Siapa orang yang memuji Allah bakal ngasih manfaat pujian itu kembali kepada orang tersebut. Jadi nggak ada pujian ke Allah yang bikin manfaatnya Allah, nggak ada. Yang mana itu kalau orang muji Allah kembalinya sama diri kita sendiri. Ini kalau kita muji Allah semua, untung dong ya Allah. Wah, Allah nggak ada untungnya. Ada nggak untungnya kira-kira? Nggak ada. Lah ente ini langit bumi kompak misalkan. Di bumi di langit kompak maksiat semua, Allah nggak rugi. Rugi nggak kira-kira? Kagak. Ente ibadah semua, nggak ada orang jahat sama sekali di dunia ini, Allah nggak untung juga. Nggak ada ibadah kita yang untungin Allah, nggak ada. Nggak ada maksiat ente yang ngerugiin Allah, nggak ada. Semua bakal berpulang sama orangnya. Ibadah ya buat ente, maksiat ya buat ente, urusan ente itu semua. Kembali kepada siapa? Sama orang yang ngelakuin itu. Banyak orang muji sama Allah Subhanahu wa taala, muwafiyan li ni'mihi, bakal ngasih manfaat sama orang yang dia itu memuji Allah. Gitu ya. Jadi kalau orang muji Allah tuh nggak ada ruginya. Terus kalau pujian nih, kalau dibiasain ulama kita dalam kitab Tuhfatuz Zakirin ngasih tahu, kalau zikir tuh yang bagus tuh pelan-pelan zikirnya. Kalau kata orang ngecas ngisi pelan-pelan. Ada orang zikirnya cepet banget. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, gitu bacanya. Ya, gitu. Iya, alamat tuhfah kata dalam kitab Tuhfah dikatakan. Jadi zikir itu bukan bilangannya, yang penting ngisinya. Ya, ada ulama ya di daerah Baghdad itu diajarin sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia baca Bismillahirrahmanirrahim 4000. Bacanya begitu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kapan kelarnya Ustaz? Memang dia nggak ngudak bilangannya, yang penting ngudak ngetasnya. Jadi zikir jangan ngudak bilangan, jangan. Ya, ini udah 6000 nih Ustaz, katanya ada manfaatnya, udah tungguin kagak datang. Lah ente cepet banget bacanya. Ala lafzul jalalah, apa aja yang terkait dengan lafzul jalalah pelan-pelan masuknya. Itu namanya hamd, namanya pujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mukafian limazidihi, dan bakal mencukupi apa yang kita cari selama ini. Dengan pujian sama Allah, ente bakal dicukupin sama Allah. Janjinya ada di Quran. Jadi kalau masih aja nih ada nikmat yang Allah belum kasih, mungkin syukur ente belum beres. Ya, ini ada orang masuk bareng berdua ke masjid, di ibadah di masjid bareng nih, kerjanya sama, tempatnya, ya, dia sholatnya sama, masuk masjidnya sama, subuhnya sama, tapi rezekinya lain. Ya memang lah. Artinya orang kalau ditentuin rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala, tergantung syukurnya. Semakin banyak syukurnya, semakin Allah bakal kasih rezeki sama kita. Jadi kalau ada lihat orang udah bagus banget rezekinya, ente nggak boleh sirik, ente perbaikin syukur ente dulu. Ya kan? Kalau syukur ente bagus, otomatis Allah pasti bakal kasih sama kita. Yang kedua, nikmat itu maghbun, kebanyakan juga bisa ngebunuh kita. Jadi kadarnya itu harus ngepas gitu. Kebanyakan jangan, kedikitan jangan. Kebanyakan bikin kita lalai. Berapa banyak orang yang nggak biasa megang duit puluhan juta, pas dia megang duit puluhan juta aja, pikirannya udah nggak dialmutakin lagi. Nah iya, gemeter megang duitnya juga, masya Allah. Iya kan? Ini pikiran udah nggak ada urusan sholat lagi. Apa ente mau kayak begitu?
Manis tadraj katanya. Berapa banyak orang yang diulur sama Allah yang modelnya kayak begitu. Kalau ente nggak dikasih kayak begitu, berarti Allah masih kasihan sama kita. Udah ente dikit aja deh. Yang penting ibadah tetap jalan begitu ya. Jadi jangan tuntut Allah supaya ngasih nikmat sama kita. Belum tentu kita bisa syukurin, tapi ente nuntut semua nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah tuh kalimatnya ya. Jadi mukafian limazidihi, bakal mencukupi bagi siapa orang yang limazid, yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Cukup ente banyak muji Allah, insya Allah Allah bakal mencukupi kita gitu ya. Makanya kalau ngomong tuh jangan banyak, cukup aja. Banyak juga percuma, mau ngapain? Semut dikasih gula kebanyakan mati gak kira-kira? Mati kalau dia makannya satu biji hidup gak kira-kira? Hidup. Rezeki kok kalau kebanyakan mati gitu. Mati gak kira-kira? Mati. Pikiran kita kemana-mana. Itu yang Allah gak pengenin. Bisa musnah kita. Kebanyakan musnah, kedikitan musnah. Jadi takarannya harus benar-benar pas. Ini yang sekarang kita yang Allah kasih nih, ini udah yang paling pas nih dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Begini ya. Baik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Dan salat itu sholawah. Ya, kalau Allah bersolawat sama Nabi itu maknanya rahmat. Ya, apa rahmat? Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang Allah sama Nabi terlimpah sama kita. Sampai kita dipuji sama Allah, kuntum khairu ummah katanya. Ente ini sebaik-baik umat. Padahal tipenya kayak begini nih, kayak kita. Subuhnya kesiangan, sholat malamnya kagak. Ya kan? Ibadahnya bikin malu Nabi. Sunnahnya kagak. Ngerjain apa aja nggak mau, ogah, maunya wajib doang, telat lagi. Yang begini dibilang kuntum khairu ummah, Allah yang bilang. Apa yang dilihat? Yang dilihat bukan kita. Yang dilihat Nabi kita. Nabi kita Muhammad SAW. Dia yang dilihat, bukan kita. Ini Nabi kita ini orang yang nggak pernah tuh kalau ibadah tuh nggak pernah merasa puas. Orang yang modelnya kayak begitu, udah jadi Nabi. Itu udah cukup sebenarnya, udah jadi Nabi. Di kitab Fathul Mu'in dikasih tahu Nabi ada berapa? 124.000. Di antara miliaran orang kita masuk nih dari 124.000. Terbaik gak kira-kira? Udah terbaik udah. Tapi Nabi gak sampai di situ. Dari 124.000 sampai diperkecil jadi 313 Rasul. Nama Nabi kita masih masuk ke situ. Gak puas sampai situ. Naik lagi sampai 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, yang harus kita hafal namanya. Nggak sampai situ, naik lagi sampai ulul azmi, yang naik dari keilmuannya, yang naik dari kesabarannya, sampai jadi Habibullah, manusia terbaik di muka bumi ini. Belum ada yang kayak Nabi Muhammad. Itu namanya orang yang nggak pernah puas sama ibadah, nggak kayak kita. Baru dikata udah ustadz aja udah berhenti udah semuanya. Waduh, emang ente paling alim di sini, udah kagak ada lagi deh. Waduh tuh, nih model begini udah bisa terbang udah begitu. Artinya apa ya? Patah kita. Makanya kalau Nabi kita dipuji, pantas. Kenapa pantas? Karena dia tipikal orang yang nggak pernah puas dengan ibadahnya sama Allah. Ya, tapi kita harus ingat nih, Nabi kita kan pola ibadahnya kayak begitu. Tuh Nabi kita ibadah kayak begitu, yang diudak cuma satu, terkait tentang urusan kita nih, kesangkut sama umatnya. Kalau bukan karena kita umatnya, masya Allah jauh nih model ceritanya, nggak bakal kayak begini kisahnya. Yang dia belain mati-matian bukan keluarganya. Makanya kalau kita baca kitab Khulasah Nurul Yakin, waktu Nabi dibangkitin, yang ditanya bukan bininya, mama di mana mamanya, gitu kan, kagak ya. Anak aneh di mana Jibril? Umat aneh bagaimana kondisinya sekarang? Ya, umat aneh gimana nih? Ini bentuk bumi udah nggak kayak yang dulu lagi. Ini ada apa nih? Ini hari kiamat ya Rasulullah. Begitu. Coba tolong beresin nih umat aneh. Aneh nggak mau umat aneh ada yang sampai keselip ke neraka. Begitu tuh pimpinan namanya, benar kan? Itulah kuntum khairu ummah. Ini kita nih, yang modelnya kayak begini, udah dikatakan sebaik-baik umat. Masya Allah.
Malu sebenarnya sih. Malu gak kira-kira? Malu Pak kita ya. Nabi Musa pengikut setianya ribuan tahun berendeng sama Nabi Musa. Ini tafsir Munir tuh dikatakan begitu. Tuh berendeng sama Nabi Musa kemana-mana ribuan tahun jadi pengikut setia, belum dibilang kuntum khairu ummah loh. Ya gak? Nih kita yang tipe model ibadahnya begini udah masuk dalam kategori sebaik-baik umat. Maka inilah sholawat wassalam dan kesejahteraan ala sayyidina Muhammad, di atas junjungan kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan sholawat itu juga terlimpah kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya, wa junudihi, dan kepada tentara-tentaranya. Jadi sholawat rahmat Allah tuh terlimpah kemana-mana itu. Siapa sih sahabat? Sahabat itu yang sejaman sama Nabi tapi beriman walaupun dengan jumpa sama Nabi, itu namanya sahabat. Definisinya seperti itu. Jadi kalau kita sejaman sama Nabi, kita beriman tapi nggak ketemu, masih dalam kategori sahabat. Ya, masya Allah, ini sahabat punya tempat tersendiri di hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza mashtadat ilaihi hajatul ragibin. Ini tersangat ilaihi kepadanya hajatul ragibin. Salawat kepada Nabi bagian dari hajatul ragibin, perlimpahan hajat-hajat yang ragib, yang tercurah fi takmilati tafsiril Qur'anil Karim, di dalam kesempurnaan tafsir Qur'anul Karim, tafsir yang kita baca ini sekarang. Alladzi allafa al-imam al-allamah, yang didahulukan oleh Imam al-allamah al-muhaqqiq Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli. Itu yang ngarang pertama tuh. Ya, ada kitab namanya Qalyubi wa Umairah. Ya, itu kitab karangan Jalaluddin al-Mahalli. Diganti kadang-kadang namanya disebut kitab al-Mahalli. Asy-Syafi'i, beliau bermazhab Imam Syafi'i. Rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Wa tatmimu ma fatahu, dan tatmim disempurnakan ma fatahu setelah wafatnya, wa huwa min awal suratil Baqarah, daripada awal surah Baqarah ila akhiril Isra, sampai akhir surat Al-Isra. Berarti pengarang pertama ngarangnya dari Al-Fatihah sampai akhir Al-Isra. Berarti Al-Kahfi itu kan habis Al-Isra Al-Kahfi ya. Habis Al-Isra beres Al-Kahfi berarti pengarangnya beda lagi. Begitu ya. Bitatimmati ala namtihi min dzikri ma yafham, disempurnakan dengan penuturan apa-apa yang disebut dan dipahami dengan dia kalamullah ta'ala, oleh kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal i'timadu ala arjahul aqwal, dan disempurnakan ala arjahul aqwal, dengan berbagai macam aqwal, pembicaraan. Wa i'rabu ma yahtaju ilaihi, dan i'rab berubahnya apa-apa yang dihajatkan ilaihi kepadanya. Wa tanbihun alal qur'atil mukhtalifah, dan di sini juga ada peringatan pembacaan Al-Qur'an yang mukhtalifah al-masyhur, yang berselisih paham tapi yang masyhur cara baca Quran. Kan cara baca Quran ada macam-macam qiraah ya. Ada berapa sih? Qiraatus sab'ah namanya. Ada 7 cara baca Quran. Ya. Ala wajhil latif, di atas jalan al-latif. Wa ta'bir wa ta'jiz, dan di atas jalan ta'bir yang umum, wajiz dan khusus. Wa tarkut tatawuli, dan meninggalkan perkara yang panjang. Bi dzikri aqwali ghairi mardiyah, ya, dengan menyebut perkataan-perkataan yang diridhoi. Wa ariba mahalluha kutubul arabiyah, dan mengulang apa-apa yang ditempatkan di dalam kitab-kitab Arabiyah. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala as'alun naf'a, meminta kita akan Allah akan manfaat di dunia, wa ahsanal jaza, dan sebaik-baik balasan alaihi atasnya, fil uqba bimanihi wa karamihi, di dalam akibat bimanihi dan pemberian Allah, wa karamihi dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu muqaddimahnya. Ya. Baik, sekarang kita baca suratul Fatihah. Ya, surah Fatihah makiyatun, diturunkan di kota Mekah, sab'u ayatin bil basmalati, ada 7 ayat. Ya, tapi bil basmalah, berikut bismillahnya. In kanat minha wasabi'ah, jikalau masuk dalam bismillah itu adalah 7 ayat.
Tapi kan kadang-kadang ada yang bacanya beda-beda. Kalau Imam Malik di Mekah kan pakainya Imam Malik. Imam Malik bacanya sir. Kalau baca sir tuh nggak kedengeran orang, kagak. Kedengeran siapa ya? Ya kuping dia aja, jangan kuping orang juga. Yang dekat mikir di sini dia pakai mazhab Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Mau denger juga orang semuanya. Iya nggak? Al-sir tuh ya kayak zuhur aja. Zuhur bagaimana itu? Ya begitu deh. Zuhur, asar tuh Imam Malik tuh. Terus kalau mau pakai satu mazhab itu harus semua, jangan sebagian-sebagian. Ya, dibiasain kayak begitu. Karena guru kita mualim dulu, mualim Syafi'i Hazami ngajarin kayak begitu. Ini ada orang pakai mazhab, entar yang ini pakai Malik, entar yang ini pakai Syafi'i, entar nggak boleh. Namanya ngacak-ngacak mazhab namanya. Iya, kalau mau pakai sepaket. Dari wudu pakai Imam Malik. Imam Malik bagaimana wudunya? Rambutnya kudu basah semua. Wah, mantep dia tuh. Wah, ente kalau pakai Imam Malik becek nih Al-Mutakin langsung, masya Allah. Ya kan? Silahkan antum mau pakai bebas. Tapi pakai sepaket. Kenapa? Karena kalau nggak pakai, namanya ente mencampur-campur mazhab yang satu dengan yang lain. Itu yang jadi nggak sah. Yang namanya mazhab itu kendaraan. Orang kalau udah naik bajai, ya naik bajai aja. Ya. Orang kalau udah naik motor, ya naik motor aja. Ini naik bajai juga, naik motor juga. Ente mau naik apa sebenarnya? Awas. Alal madhabil arba'ah itu yang paling utama. Ada yang namanya Nu'man bin Sabit. Nama lain terkenalnya adalah Imam Hanafi. Ada yang namanya Malik bin Anas yang terkenal dengan madhab Imam Malik. Ada lagi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang terkenal dengan madhab Imam Syafi'i. Ada lagi Imam Ahmad bin Hambal yang terkenal dengan madhabnya namanya Imam Hambali. Ini orang bukan orang jauh, ini guru sama murid semua. Tapi alamatul taklidnya coba lihat, kagak pakai gontok-gontokan. Iya nggak? Kata Imam Malik, Imam Syafi'i kan ngaji sama Imam Malik. Kalau kita modelnya, ente gimana ngaji sama aneh kok beda sih? Ente kan ngajinya sama aneh. Iya nggak? Ngajinya sama kita, pemahamannya lain. Tapi kan gurunya mengakui. Karena Imam Syafi'i ini ngapalnya, masya Allah, nggak ada orang yang ngapalnya kayak Imam Syafi'i, nggak ada. Imam Syafi'i itu kalau ngapal kitab, kalau dia perlu yang belah sini, yang belah sini kudu ditutupin sama Imam Syafi'i. Kenapa? Kalau dibuka, dua-duanya masuk tuh. Secanggih itu otaknya, coba itu. Kita mau udah sampai deket-deket begini juga, masya Allah. Sampai pecah tuh semuanya. Ya kan? Itu yang secanggih itu otaknya. Nggak pernah disalahin sama Imam Malik, nggak pernah. Iya, namanya dia ngaji, datang sama guru, tiba-tiba pemahamannya lain, nggak pernah dicela sama Imam Malik, nggak pernah. Bahkan kalau ngaji itu Imam Syafi'i ngajinya hari Selasa, hari Seninnya dia udah datang tuh, udah datang ke rumah gurunya. Kalau sekarang kan balik, gurunya udah datang, muridnya kagak ada, nungguin semua gurunya, pada kemana? Biasanya kalau Pak Kiai udah mulai nanti pada datang, wah bener kualat bener. Nunggu ke suara gurunya dulu udah baru datang. Nih zaman sekarang model begitu. Jadi sehari itu sebelumnya dia udah hadir tuh di situ Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i kebenaran dia punya muridnya Imam Hambali. Kan tuh secara kebenaran tuh. Allah takdirin begitu. Kalau boleh ngomong, ente gimana? Ngaji sama aneh. Pahamnya beda juga, begitu. Tapi itu nggak jadi permasalahan buat mereka. Hidupnya indah aja, nggak jadi permasalahan. Kenapa? Yang penting meyakini dia. Apa yang dia yakinin, dia pegang kuat-kuat. Itu yang penting. Ya, makanya kalau di Indonesia nih, masya Allah, aneh bingung deh kalau di Indonesia nggak bisa komen deh. Ya, kalau di Irak, mazhabnya Imam Hanafi, semua kagak ada yang lain selain Imam Hanafi. Iya, di Irak tuh begitu tempatnya. Masuk ke Mekah, mazhabnya Imam Malik. Bapak-bapak kalau ke Mekah ngikut siapa? Mazhab Imam Malik kan? Ya, kalau mau lihat Imam Syafi'i, lihat di Mesir tuh. Di Mesir Imam Syafi'i, semua Imam Syafi'i. Lihat Imam Hambali, nggak jauh dari Imam Syafi'i. Di situ ada satu negara tempat mazhab terbesar Imam Hambali.
Kalau mau lihat empat-empatnya ente datang ke sini ke Indonesia, insya Allah ketemu empat-empatnya ente. Ya, kalau mau lihat empat-empatnya datangnya ke sini. Indonesia semuanya campur aduk babak belur sini semuanya. Masya Allah, gitu ya. Jadi kita ibadah, kita harus pilih kendaraannya. Apa yang bakal mau kita jadi kendaraan dari awal kita harus bikin. Ya, jadi saling menghargai itu penting itu. Ya. Baik, jadi basmalahnya kalau Imam Syafi'i kencang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Imam Syafi'i. Ya, ini kan bismillah ini kan asal katanya biismi kalimatnya. Ya, kenapa penulisan huruf dalam ba-nya bismillah itu tinggi? Ente kalau nulis bismillah ba-nya pendek tuh. Kalau mau guru madrasah domelin itu. Ini ba-nya pendek nih, tinggi. Jadi ba-nya tinggi itu gitu tuh. Kan kalau ba maksud tinggi-tinggi, pendek sampai tinggi. Pendek segini doang ba-nya. Ini tinggi nih ba-nya nih, begitu tuh. Karena asal katanya adalah biismi, dengan nama. Alifnya hilang, alifnya dipindahin ke belakang. Makanya si ba hurufnya jadi tinggi. Itu di tafsir Munir dikupas itu sampai tuntas. Makanya khusus penulisan Bismillahirrahmanirrahim kalau ente khot, tulisan khot tuh ba-nya kudu tinggi, jangan pendek ba-nya. Kenapa? Karena ini ba belakangnya alif nih, yang harus setelah ba itu harus alif, alifnya pindah ke belakang begini. Jadi kalimat aslinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Susah itu baca Bismillah, susah gak kira-kira? Wah, bisa keserimpet imam baca Bismillah, Bismillah diganti deh, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya. Ya. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat redaksinya, tiga kalimatnya ini artinya sama-sama Allah semua. Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman Allah, Ar-Rahim ya sama gak kira-kira? Dengan nama Allah, Allah, Allah tuh tiga kali tuh. Allah yang pertama pakai ini lafzul zalalah. Allah yang kedua pakai sifat. Dari sekian banyak asmaul husna yang dipilih adalah Ar-Rahman. Ini penting masalahnya. Kalau nggak ada Ar-Rahman, hidup kita kagak bakal tenang ini. Ya, ini orang bisa tenang karena ada Rahman, ada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, penyayang Allah. Allah kalau nggak penyayang, satu kali dosa sabet, kayak umat-umat dulu. Ini bumi banyak yang gompal, yang kagak sholat beri langsung gua. Enaknya begitu tuh ya, enak kayak gini. Itu kan umat dulu begitu nggak? Sekali dia berbuat dosa, nggak pakai lama-lama, langsung tegur. Ya nggak? Jadi lagi, tegur lagi. Ini nih enaknya umat Nabi Muhammad, karena Allah lihat nabinya, bukan lihat entenya. Gara-gara dipanjangin urusan beginian, keenakan kita. Udah kita kumpulin dosa aja deh. Wah iya lagi kumpulin dosa. Ente mau ketengin apa? Ada orang yang punya kesibukan ngumpulin dosa banyak. Coba lihat, istighfar ini milik siapa nih? Milik umat Nabi. Dosa yang ente lakuin, ente dikasih ini penghapusannya udah ada tuh penghapusan itu. Penghapusannya ada, lapasnya nggak panjang, nggak kayak ayat kursi. Panjangan ayat kursi, ya. Astagfirullahaladzim kan pendek pak, terdiri dari 3 kata, pendek, panjangan Yasin masih. Tapi mulut kita dibumpet kagak bakal bisa ngomong, memang begitu. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW waktu dilahirin, ya ini malaikat Jibril kan sibuk nih. Katanya malaikat Jibril, ini ada apa nih? Ini sibuk banget, iblis pengen tahu aja dia. Kalau kata kita kepo deh. Ya kan, wah ada gue kepo nih bolak-balik mulu nih. Semua pokoknya langit terang banget nih, nggak kayak biasa-biasanya. Ya kan, dia tanya ada apaan? Nabi akhir zaman udah lahir. Dikasih bocoran tuh sama malaikat Jibril. Ini aneh lagi mempersiapkan. Udah ente jangan ngaling-ngalingin aneh mau cepet-cepet nih. Batas itu dia langsung rapat pleno tuh iblis langsung. Waduh, dihadiri oleh para setan-setan semua. Dia rapat pleno langsung mendadak. Apa isinya? Nih gawat daruratnya. Ya kan? Kalau Nabi akhir zaman udah dilahirin,
berarti yang namanya kiamat udah tinggal dikit lagi. Ayo cepetan, bawa sebanyak-banyaknya nih umat masuk dalam neraka. Cari cara, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kata anak buahnya? Wah repot juga nih. Ini nabinya udah muncul. Kalau nabinya udah nongol, nggak bakal lama lagi. Maka dua nih sekarang sistemnya. Yang pertama, nih iblis kerjaan yang ngedorong orang masuk dalam maksiat. Yang kedua, nekep mulut ente supaya nggak bisa istighfar sama Allah. Itu tuh kerja dia. Iya, coba aja. Orang kalau baru dosa kecil dia, aneh mah masih kecil, tetangga aneh masih gede yang dia. Kita masih kecil. Tuh. Iya kan? Kita masih muda. Kita mah gampang, ibadah mah belakangan aja. Masya Allah. Emang ada yang tahu umur kita sampai tua? Nggak ada yang bisa jamin, nggak ada. Tuh yang terjadi. Jadi di satu sisi ngejeblosin ente masuk dalam yang namanya neraka, nggak cuman itu, nekep mulut ente itu supaya ente nggak bisa istighfar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat orang sekarang disuruh istighfar nggak bisa. Istighfar nggak main istighfar mah. Waduh, masya Allah. Ya, ini jadilah buat kita. Jadi umat Nabi Muhammad paling berat, tapi paling ringan. Makanya katanya malaikat Jibril, umat ente tuh masuk surganya paling gampang. Yang lain susah. Satu, yang lain harus mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Kedua, nabinya kagak pasang badan. Siapa yang mau pasang badan? Nabi Isa nggak pernah janji pasang badan sama umatnya yang dikit, namanya Hawariyun. Kan ada di Quran kan? Ya kan? Qolal Hawariyun nahnu ansarullah. Tuh Hawariyun kan mengikuti Nabi Isa. Nggak pernah Nabi Isa memproklamirkan bahwa dirinya bakal ngebela Hawariyun, nggak ada. Nabi Nuh juga nggak pernah ngomong. Yang lain nggak ada yang ngomong. Nabi kita pasang badan. Ini penyebabnya nih, masalahnya nih. Gara-gara Nabi kita pasang badan, ente jadi pada males semua jadinya. Apa penyebabnya kata malaikat Jibril? Ini coba nih lihat penyebabnya. Umat ente itu paling gampang masuknya, paling ringan, bakal diduluin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk surga, yang lain nggak bakal dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu udah jelas. Bahkan Nabi itu bukan orang yang wajib masuk surga, bukan. Surga diciptain buat Nabi kita, bukan wajib masuk surga, bukan. Surganya diciptain sama Allah, memang buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuh yang terjadi tuh sama diri kita. Jadi kata malaikat Jibril, kenapa penyebabnya? Umat Nabi Muhammad itu suka nunda-nunda kalau kebajikan. Itu masalahnya. Umat Nabi Muhammad suka nunda-nunda kalau tobat. Ya enggak? Kalau tobat nunggu tua, nunggu susah kita sholat. Kenapa sih harus nunggu susah? Ya enggak? Makanya kata Nabi, ni'matani maghbunun katanya. Ada dua nikmat yang bakal nyelakain ente. Yang pertama as-sihah. Sehat itu nikmat yang bisa nyelakain kita. Selama ente sehat, bisa lupa ente sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terjadi. Makanya kalau umat Nabi Muhammad ini nih yang jadi entar diajak ke masjid, ayo pada ngaji dah. Entar aja masih muda ngaji gitu. Ya maunya ngapain? Maunya ya kan? Ya begitu kadang-kadang suka nunda-nunda. Nih sifat nunda-nunda ini nih yang dikatakan sama malaikat Jibril. Itu tuh yang dikhawatirin sama Nabi kita. Jadi Nabi kita punya kebanggaan memang benar. Nabi kita punya pembelaan memang benar. Nabi kita siap pasang badan, makanya umatnya pada tengkurap semua, pada males-males semua. Itu tuh yang mengakibatkan gampang kita mah. Ntar juga Nabi belain kita sampai lo. Enak banget, bener ya kayaknya. Emang ente siapa nih saudaranya? Ini nih. Udah kita bakal disamatin sama Nabi ntar. Nabi bakal nyariin kita. Lah siapa ente? Ini nih penting buat kita. Makanya baca sejarah-sejarah tentang baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya kita paham. Jangan selalu melulu nih yang ada di kuping kita bahwa Nabi bakal belain kita. Jangan. Yang namanya ngebelain tuh belakangan ntar. Yang penting tugas ente dulu dong. Sholatnya biar pada bener. Subuh kagak Nabi mau belain. Waduh kacau mah. Kita yang penting tadi sabatin sama Nabi biar nggak subuh. Iya, masya Allah. Dalil dari mana ente? Ya, ingat tuh. Makanya syafaat dari baginda Rasulullah SAW ini penting nih buat kita.
Baik. Siratal ladzina ila akhiriha. Ya, siratal ladzi, jalan orang-orang ila akhiriha, sampai akhirnya. Wa illam takun minha, jikalau tidak ada minha daripadanya, fasabi'atu, maka jumlahnya 7 dari siratal mustaqim. Ya, makasih. Ya, jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada orang kan berhentinya sampai situ. Karena dari bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu isinya sama semua tentang pengharapan seorang hamba sama Allah, kecuali ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, itu beda ini. Makanya kudu berhenti kalau mau, kalau enggak diwasol pun enggak masalah. Karena ghairil maghdub itu kecuali, karena udah pakai ghairi udah. Kecuali al-maghdub, orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, 'alaihim, atas dia, waladhdallin, dan orang-orang yang dibikin sesat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan suka diberhentiin di situ kan. Nah, itu kalau sama situ berarti 7 udah. Ya. Ghairil maghdubi ila akhiriha wa yaqdiru fi awwaliha qulu liyakun ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bi kauniha man maqulil ibad. Ghairil maghdub, selain orang-orang yang dimurkai, ila akhiriha, sampai akhirnya. Wa yaqdiru fi awwaliha, dan ditakdirkan dengan apa-apa yang diawali dengan perkataannya iyyaka na'budu munasiban lahu bi kauniha. Ini iyyaka na'budu ini satu per kalimat yang jadi musyahadah kita. Ada orang iyyaka na'budu katanya, kepada engkau saya menyembah, ya. Tapi wa iyyaka nasta'in ini kagak ada nih. Nyembahnya Allah, minta tolongnya bukan sama Allah. Banyak gak kira-kira? Oh. Nyembahnya Allah, mintanya sama simbah. Wah, ribet nih urusannya ya. Banyak. Ada yang nasta'in, rajin mintanya sama Allah, sholatnya kagak. Ada kan kayak gitu? Ada. Ini aneh gue kagak sholat, doa aneh mustajab nih. Waduh. Orang kagak sholat, doanya aneh mustajab. Mardud katanya. Tertolak orang. Jangan sekali-kali ente minta doa sama orang yang gak ibadah. Kenapa? Allahnya aja diingkarin sama dia. Ya, bagaimana Allah mau nerima amalannya, doanya, permintaannya, kalau Allahnya aja udah ditinggalin? Nggak ada mustajab kalau orang yang nggak pakai ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini jadi musyahadah, biar dua-duanya dipakai. Ente nyembahnya Allah bukan? Iya. Ente minta tolongnya sama Allah bukan? Iya. Ah, jadi itu. Ente nyembah Allah enggak? Iya. Minta tolongnya sama siapa? Oh, enggak, nih. Minta tolongnya sama yang lain. Gitu. Ini Pak, begini yang gampang. Setiap kali datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala sama kita lewat orang, tuh orang yang gerakin Allah tuh hatinya ke kita. Nggak ada yang gerakin hati orang kalau bukan Allah, siapa? Kayaknya kalau minta tolong sama orang gampang, Ustaz. Hari ini aneh minta, hari ini pasti ditolongin kalau sama orang. Kalau sama Allah, hari ini minta, jawabannya ntar. Kata siapa? Itu orang kalau nggak di hatinya digerakin sama Allah, nggak bakal didatang ke rumah ente. Ngapain juga datang ke rumah ente? Iya kan? Ini semua tergerak karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka minta tolong sama yang lain. Kitab Minhajul Istiqomah menerangkan begini. Ente datang sama orang yang model begitu, para normal, ya, orang pintar. Yang datang orang bodoh. Iya. Kan orang bodoh nanya sama orang pintar, ya kan? Itu dalam kitab Manhajul Istiqomah dikatakan, kalau ente yakin tuh sama perkataan itu orang, ibarat cuma tangan ente diraba deh, diliatin, wah ini sih bakal ketiban genteng ini, wah ini udah bener nih, diramal tuh, ente yakin, ente pindah tuh agama ente udah. Manhajul Istiqomah mengatakan begitu. Yang kedua, ente diliatin nih, abis diliatin ente nggak yakin, sholat ente bisa tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Serba salah. Datang yakin salah, datang nggak yakin juga salah. Lebih baik kan ya nggak usah datang. Iya, itu benar. Lagian ente sholat nggak ada faedahnya ente datang ke situ. Ya Allah, jangan. Ya, luntur ibadah kita, rusak ibadah kita.
hancur ibadah kita. Ini kita ini udah banyak yang ngancurin ibadah kita ini udah banyak, Pak. Ya enggak? Maksiat ente emang bukan ngancurin ibadah ente ini. Ya enggak? Jangan tambahin yang model begini nih. Ingat, di kitab Al-Kabair karangan Syekh Samsuddin Az-Zahabi, syirik itu nomor 1, Pak, peringkatnya, nggak ada lagi. Nomor 1 itu. Di atasnya syirik apa, Ustaz? Nggak ada lagi, udah dia doang sendirian. Asyirku billah wal uququl walidain as-sihru al-qatlun nafsi. Peringkat nomor 1 dari 99 dosa besar. Yang pertama syirik sama Allah. Yang kedua uququl walidain, ngelawan sama orang tua. Ya kata ente hebat juga bisa terbang kalau ngelawan orang tua. Nggak jadi apa-apa ente udah. Ya kan? Yang ketiga sihir. Ya kan? Udah ditolak sama pacar, disihir pacarnya. Dasar dablek juga ya. Yang ngelakuin orang sholat nih. Qatlun nafsi nomor 4, bunuh diri. Ya kan? Cintanya ditolak, pusing. Bengong aja. Ya Allah. Qatlun nafsi, orang yang bunuh diri, tayasu min rauhillah, dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik nomor 1, Pak. Hati-hati jangan syirik. Tadi aturan keserempet kereta nih. Untung ada cincin aneh nih. Wah, tuh cincin pada tiup-tiup. Bisa apa itu cincin? Nggak bakal ngasih faedah. Lihat dong tuh. Habib Utsman dalam kitab Sifat 20 apa? Kata Habib Utsman, nggak ada satu makhluk pun yang bisa ngasih manfaat dengan tobiatnya. Biar KTT dokter biasanya bisa nyembuhin, kalau di Sifat 20 bisa digagalin. Nggak bisa dokter nyembuhin kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh ada sesuatu yang bisa ngasih manfaat sama kita. Siapa yang bisa ngasih manfaat? Yang bisa ngasih manfaat cuman Allah Subhanahu wa taala. Yang lain cuman jalur syariatnya aja. Iya kan? Tuh kenyang tuh. Tuh kenyang yang ngasih Allah. Makannya usaha. Ada orang makan nggak kenyang-kenyang. Makan sini, makan sono, makan sini, makan sono, makan dasar dalam juga lambungnya. Nggak kenyang-kenyang. Allahnya belum ngasih rasa kenyang sama dia. Begitu. Jadi ini kita ibadah, awas Pak, jangan didangkalin ibadah kita ya. Bapak ini udah bagus ibadah di masjid, ya kan? Awal waktu, qobliyah, ba'diyahnya dikerjain. Jangan syirik, jangan. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Ya kan? Hembahlah Allah. Jangan pernah musyrik dengan apapun. Itu udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Biar katanya cuma obat, Pak. Ya kan? Udah kalau ente pusing minum obat ini aja nih. Pasti sembuh. Wah, ini pasti nih kalimatnya nih. Kalau yang lain nggak bisa, Set. Nggak bisa. Cuman ini yang pasti sembuh nih. Bener, marketingnya jago banget udah. Ya, udah pakai kalimat pasti, nggak ada yang pasti, Pak. Yang pasti itu cuman Allah aja udah. Yang lain nggak ada yang pasti. Ya, karena ini kita maaf nih. Kita tuh sama orang kuat ikatannya. Kadang-kadang seakan-akan Tuhan kita ini lemah jadinya. Ya kan? Lebih banyak orang tuh bisa ngasih manfaat sama ente ketimbang Allah ngasih manfaat sama ente. Emang iya bisa begitu? Nggak mungkin kan? Tuh Allah yang utama buat kita. Yang lain belakangan. Yang lain bisa apa? Yang lain nggak bisa apa-apa. Jadi kalau ente nyembah Allah, minta tolongnya pun sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jangan baca tiap hari nih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi prakteknya Masya Allah, nyembahnya Allah, minta tolongnya sama yang lain. Jangan. Baik, nih sebelum aneh lanjutin, kita ngaji sampai jam berapa ini kira-kira? Hah? Dari jamnya dulu. Sampai bel bunyi. Biasanya yang ngaji subuh sampai jam berapa? Itu udah lewat ya? Hah? Udah lewat ya? Waduh. Baik, kita lanjutin lagi deh. Bener gak ada lewat? Bener ya? Ya, dan nanti kita lanjut. Kan ngajinya juga nggak sekali, ya nggak? Ntar bapak-bapak datang lagi. Baik. Kalau kebanyakan malah nggak dipakai. Iya, udah dikit aja. Ya, ngaji mah jangan banyak-banyak. Yang penting dengerin, pakai. Ya, sampai situ. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nanti insyaallah Jumat yang akan datang kita lanjut lagi ya. Oh, ngaji pagi enak.
Kalau ngaji malam ngantuk. Saya kalau ngajar malam pada nyender semua. Saya kirain dengerin saya. Tidur. Karena jam-jam makan memang kalau malam ya. Enakan subuh. Kalau subuh pres otak ente masuk semuanya. Begitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afah minal fitan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.